melaksanakan kegiatan untuk sosialisasi rapat koordinasi untuk aplikasi Dapodik kita. Karena semua data siswa, semua data yang berkaitan dengan sekolah akan diambil dari satu data, yakni di Dapodik. Nah, baiklah, hari ini kita akan mulai kegiatan kita. Untuk memulai kegiatan kita, sebagai pembuka, kami akan mempersilahkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan untuk memberikan pengantar kegiatan kita untuk hari ini. Dengan hormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati staf Dapodik Dinas Pendidikan, teman-teman yang bergabung hari ini, teman-teman operator yang bergabung pada kesempatan ini. Alhamdulillah hari ini kita sehat-sehat semua. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung. Saat ini sudah 293 peserta. Sebetulnya kapasitas kita ini bisa sampai 500 peserta. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan berbagai perubahan-perubahan saat ini, maka kita tindak lanjuti hari ini. Tadi malam kami melaksanakan video conference dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati dengan tim Satgas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bone. Dan ada salah satu poin yang disampaikan oleh Bapak Bupati adalah mengisi daftar periksa pada Dapodik kita. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa untuk segera bagi yang belum. Tapi host, saya diizinkan untuk menayangkan slide dulu. Untuk ada beberapa slide saya mau tayangkan. Tapi hostnya tolong diizinkan untuk men-share screen saya. Belum bisa share screen, tapi diizinkan di menu share screen. Ya, oke, sudah. Untuk pemutakhiran Dapodik kita tahun 2020-2021, saya kira teman-teman seperti kita ketahui bahwa ini sudah tahu. Kemudian progres pengiriman kita saat ini untuk Kabupaten Bone baru 31%. Jadi yang masih lebih banyak yang belum pengiriman. Jadi pengiriman kita baru posisi 31%. Jadi baru sekitar 456 sekolah yang sudah mengirim data. Jadi teman-teman sekalian, kami mohon setelah mungkin kegiatan ini segera kita rampungkan pengiriman data kita ini, karena data ini menjadi dasar perhitungan dana BOS untuk caturulan ketiga. Jadi caum ketiga perhitungan dana BOS dihitung dari hasil update dari Dapodik kita untuk periode ini. Jadi mohon ini teman-teman untuk segera kita bekerja untuk menyelesaikan ini. Dan terima kasih yang sudah mengirim, karena ini sudah ada 31% yang sudah mengirim. Saya kira itu yang penting. Saya kira yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian, hal-hal penting barangkali yang perlu disampaikan, segera dilakukan sinkronisasi. Ini cut off untuk dana BOS dan BOP, supaya tidak lagi terjadi yang lalu, keterlambatan dana BOS yang lalu itu akibat karena cut off-nya yang terlambat dilakukan.
Kemudian tapi ini kepala sekolah kalau bisa didampingi operator pada saat penginputan data supaya tidak saling menyalahkan. Kepala sekolah bilang menyalahkan operator, operator menyalahkan kepala sekolah. Jadi mohon ini kepala sekolah ikut mendampingi. Kemudian keakuratan data, termasuk yang peserta ujian Bapak dan Ibu sekalian yang lalu ada kasus sudah ujian itu anak-anak tidak ada datanya di Dapodik, saling tunjuk-menunjuk antara operator dan kepala sekolah. Ini ini apa? Tidak perlu saya sebut sekolahnya. Ada sekolah ini sudah untungnya tidak ada ujian tertulis yang lalu. Seandainya ujian tertulis yang lalu, maka ini anak-anak tidak bisa dapat ijazah. Syukur karena yang lalu ini di masa pandemi tidak ada ujian seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian update riwayat pangkat dan golongannya, yang sampai golongannya tidak berubah, karena ini akan mempengaruhi sampai ke tunjangan sertifikasi guru. Kemudian mutasi guru, khususnya guru TK yang pindah sebelum memiliki SK mutasi. Karena begitu kadang juga ada yang pindah dan ke situ di sini, utamanya yang guru TK langsung pindah-pindah saja. Itu yang teman-teman sekalian yang perlu mendapat perhatian. Kemudian yang berikutnya, yang daftar periksa. Jadi saya lihat itu di salah satu fitur dari Dapodik kita ada daftar periksa kesiapan PBM di masa pandemi COVID-19. Ini diisi oleh kepala sekolah. Ini tidak terlalu banyak diisi. Ini adalah fitur tambahan dari Dapodik kita. Dan ini jangan dipandangin Pak, karena jangan sampai ini belum terisi, kita tidak izinkan untuk membuka sekolah. Jadi seperti penyampaian Bapak Bupati tadi malam, bahwa segera dilakukan pembenahan kesiapan untuk masuk sekolah. Jadi begitu ada kebijakan boleh masuk sekolah, maka kita sudah siap. Jangan sampai ada kebijakan boleh masuk sekolah, sementara kita belum mengisi ini. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan yang telah menjelaskan sedikit tentang perlunya kita memperbaharui aplikasi Dapodik. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Ike dan Pak Yusuf. Dengan ini kami persilakan. Mana ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Bapak Ibu Kepala UPT SD yang sempat bergabung pada hari ini beserta teman-teman operator sekolah maupun operator kecamatan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pemutahiran data Dapodik versi 2021.
Dari kurang lebih itu. Layar sudah tampak. Di layar sudah tampak bahwa aplikasi Dapodik ini versi 2021 ini satu data untuk semua jenjang. Kalau teman-teman lihat Dapodik sekarang itu sedikit lebih banyak masalah dibanding dengan semester-semester sebelumnya, baik dari sisi fitur maupun dari sisi server. Kenapa? Karena mulai semester ini kita ada pendatang baru. Jadi Dapodik TK, kemudian Dapodik PKBM, kelompok bermain yang sebelumnya memiliki aplikasi tersendiri, sekarang itu satu pintu dengan Dapodik Dasmen. Jadi sekarang semua jenjang itu sama aplikasinya, baik manajemennya maupun aplikasinya. Kalau untuk SD ini bukan hal yang baru, tapi untuk TK ini sesuatu yang baru untuk mereka. Oke, kita lanjut. Ini untuk TK ya. Jadi untuk di portal lama tidak ada lagi ini. Nah, kemudian yang ini. Untuk 2021 di aplikasi 2021 untuk login yang sebelumnya hanya ada manajemen sekolah, mulai semester ini ada fitur baru yaitu individual GTK yang memungkinkan semua guru untuk mengupdate datanya sendiri nanti melalui login masing-masing. Untuk portal pengunduhan aplikasi maupun panduan itu tidak berubah, sama saja seperti semester lalu. Diunduh di Dapodik Dasmen, ada beranda, kemudian unduhan. Kalau kita lihat ini ada aplikasi, kemudian ada dua di sini. Kita lihat ada download installer, kemudian ada panduan. Nah, kemudian berikutnya ada kode registrasi. Jadi kalau untuk SD ini juga banyak yang sering bertanya, kenapa TK diberikan kode registrasi baru sementara SD tidak? Jadi kalau TK dulu itu kan 36 digit, kalau SD itu tidak ada perubahan kode registrasi teman-teman. Jadi kode registrasi yang dipakai semester lalu itu sama saja dengan kode registrasi yang dipakai semester ini. Nah, saya pindah ke slide berikutnya. Ini yang paling banyak masalah mengenai akun atau username dan password. Ini kita lihat ada dua di tampilan layar. Ada username dan password untuk di aplikasi. Kemudian yang satunya username dan password yang ada di SP. Inilah yang paling banyak masalahnya sekarang. Sebentar kami tampilkan satu persatu. Mungkin banyak di antara teman-teman yang mengalami atau menemui kendala terkait dengan akun dan username atau passwordnya. Hal-hal penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan username dengan password untuk teman-teman operator. Pertama, username yang digunakan harus email aktif. Aktif yang dimaksud di sini adalah bukan karena dipakai semester lalu, maka dianggap bahwa email itu aktif. Yang dimaksud aktif adalah yang bisa dibuka, bisa terbuka inbox-nya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana jika emailnya sudah email tersebut dipakai semester lalu, kemudian kita tidak tahu apa passwordnya atau email tersebut tidak aktif, ya kita harus melakukan penggantian akun dengan menghubungi operator dinas. Sebentar saya share formatnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang melakukan pergantian operator, karena kan dari sisi keamanan data seharusnya ketika ada pergantian operator, maka akun yang lama
itu harus dinonaktifkan supaya tidak bisa lagi diakses oleh operator lama. Oleh karenanya, ketika ini terjadi juga disarankan untuk mengganti akun. Formatnya seperti apa juga nanti akan kami share sebentar. Kemudian ini juga di sini ada akun individual GTK. Akun individual GTK adalah akun yang digunakan oleh masing-masing PTK yang ada di sekolah. Kemudian ada juga akun sebagai operator. Yang jadi masalah biasanya adalah sebagai operator kan ada email, sebagai PTK juga harus ada email karena operator biasanya dimasukkan sebagai tendik ya, tendik. Kemudian di situ dia juga ada email, jadi ini harus dibedakan ya, dibedakan. Nah, untuk verifikasi itu bisa melalui sp.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk PTK itu juga harus diverifikasi melalui laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Baik, untuk selanjutnya masih terkait dengan username dengan password. Ini kalau akhir-akhir ini kami diserbu ya oleh operator terkait dengan masalah ini. Mari kita lihat satu persatu contoh kasusnya. Oke, saya tunjukkan kasus 1. Ada tampilan seperti ini ketika mengakses sp.datadik.kemdikbud.go.id. Pak Yusuf mungkin bisa menjelaskan kenapa muncul tampilan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator serta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mungkin yang sempat mendampingi operatornya terkait dengan perbaikan sistem di pusat atau pemutahiran data penggabungan antara PAUD, SD dan SMP. Jadi untuk terkait dengan kasus-kasus yang ditampilkan tadi yang terjadi kesalahan seperti ini, pastikan dulu emailnya aktif. Dalam artian begini, email itu harus aktif karena segala bentuk kode verifikasi dia akan dikirim nanti ke email tersebut. Jadi misalnya terjadi kesalahan seperti ini, ada beberapa hal kemungkinannya, bisa saja akun itu belum terdaftar. Yang kedua, bisa juga pengaruh jaringan. Terkadang kan begini, kami sudah daftar akunnya, dia sudah melapor, operator sudah melapor ke kami bahwa perbaikan email, pergantian email, passwordnya ini. Setelah kami daftarkan, setelah mereka mencoba login, biasa terjadi seperti ini. Biasanya kalau seperti ini, coba diulang-ulang, karena biasa juga pengaruh dari jaringan. Oke. Kalau yang tampilan error seperti ini berarti umumnya pengaruh server atau jaringan ya. Kalau tampilannya seperti ini. Jaringan. Oke. Kita pindah ke slide kedua. Kalau tampilannya seperti ini. Sama. Ini juga karena jaringan atau server ya. Padat. Oke. Lanjut ke kasus ketiga yang seperti ini. Registrasi di aplikasi, kemudian di atasnya muncul pengguna tidak aktif atau pengguna belum terdaftar. Kalau pengguna tidak aktif atau seperti ini, kasus seperti ini biasanya tidak terdaftar di manajemen Dapodik Kabupaten. Artinya belum terdaftar akunnya. Untuk itu jadi harus didaftarkan. Harus melapor ke kami, kabupaten, kota harus melaporkan, dinas kabupaten harus melaporkan atau mendaftarkan akun-akun sekolah yang masih bermasalah seperti ini, yang dapat kasus seperti ini. Ada nanti format yang dikirim itu. Oke. Kalau kasusnya seperti ini, gagal melakukan ini di SP ada username, ada password, kemudian gagal melakukan proses autentifikasi nama pengguna. Kalau seperti ini biasanya begini, email dan password yang digunakan kadang tidak terdaftar juga di SP. Solusinya seperti ini kan, kita kan operator kan harus login admin dulu. Login admin,
setelah login admin di SP kita kan harus memverifikasi artinya. Untuk itu pastikan dulu untuk mengecek seperti ini bisa tes emailnya, email dengan usernya dengan mencoba generate profile, bisa enggak seperti itu? Kalau dia bisa, berarti kalau dia tidak bisa berarti sama, enggak bisa juga di sini. Makanya harus melapor ke kami untuk didaftarkan dulu email dengan password yang mau dipakai untuk sekolah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kalau seperti ini, data download profil, kemudian ada tulisan data akun operator belum terdaftar. Silakan Sama, menghubungi kasus yang dinas. sama harus melapor juga ke kami untuk didaftarkan email dan passwordnya. Tapi pastikan dulu email yang didaftarkan itu yang dilaporkan ke kami harus terdaftar. Jangan sampai yang di email yang dikirim ke kami baik itu lewat WA, email yang tidak aktif. Karena nanti ada kode verifikasi akan dicek di email tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya, kenapa kalau terjadi kasus seperti tadi yang ditampilkan, yang dari kasus pertama sampai kasus terakhir tadi yang disebutkan, itu kan harus menghubungi operator dinas, melaporkan email aktif yang akan digunakan. Jadi silakan Bapak Ibu WA Japri, nama operatornya siapa, sebutkan sekolahnya, NPS-nya, HP-nya, email yang akan digunakan, email yang akan digunakan di Dapodik ya, ini di SP. Kemudian password yang akan digunakan. Begini, seharusnya kan operator sekolah kan harus menandakan bahwa dia sebagai operator mengelola Dapodik seharusnya. Cuma karena kita keterbatasan waktu, yang kedua kita lihat kondisi yang sekarang tidak memungkinkan untuk berkerumun di kantor. Saya minta teman-teman operator PDF-kan surat penugasannya itu sebagai operator, kirim ke WA kami, nanti kami tinggal ambil. Tapi untuk antisipasi mempercepat proses pendataan, kita buat format seperti ini untuk dikirimkan ke kami untuk proses lebih lanjut. Karena kalau menunggu lagi surat tugasnya kan lebih lama lagi. Jadi kami buat format seperti ini untuk dikirim ke WA. Dan yang perlu disampaikan juga, kemarin ada yang membuat surat tugas. Di sini kan kami minta password yang mau dipakai. Di surat tugas juga dia buat nama operator ini, emailnya ini, password yang mau dipakai ini. Kalau saya tidak perlu ditampilkan seperti itu, cukup di WA saja, di surat tugasnya tidak perlu karena orang lain bisa lihat lagi. Rahasia privasi sekolah. Oke. Jadi intinya tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, teman-teman operator tolong yang mengalami kasus username di Japri data seperti ini, kemudian ini kan yang menjapri ini kita tidak tahu apa betul operatornya dan sebagainya. Jadi diusahakan juga setelah menjapri data ini, tolong di PDF-kan surat tugasnya. Jadi japri data ini kemudian PDF-kan surat tugas sebagai operator. Oke, lanjut kita ke sini di kasus 6. Kode verifikasi. Jadi berhasil masuk di sini di mana? Di SP Datadik. Ini ada di kita di SP Datadik, kemudian login di sini. Tapi setelah login ada muncul seperti ini, ada kode verifikasi, kemudian ada pilih lanjutkan. Nah, pertanyaannya begini, kode verifikasi ini Pak Yusuf didapatkan dari mana? Dia masuk di mana kode verifikasi ini? Makanya tadi kita sampaikan email yang digunakan verifikasi itu adalah email yang aktif. Karena kenapa? Kode verifikasi nanti itu akan dikirim ke email yang didaftarkan tadi sebagai admin. Makanya saya bilang kalau emailnya tidak aktif, bagaimana caranya kita mengambil kode verifikasi itu untuk dimasukkan ke menu ini, seperti itu. Yang email yang aktif itu kayak ya
Artinya email yang bisa dipakai untuk mengirim, mengecek data. Ke sini ya. Ya, Jadi kode verifikasinya nanti akan masuk di sini. ya di email Iya. itu. Makanya email itu harus aktif karena kalau email itu tidak aktif tidak bisa. Iya. Cuma yang menjadi kendala di sekolah sekarang kadang begini, Pak saya sudah verifikasi, kode verifikasinya sudah saya ambil di email, ada saya masukkan, tetapi di Dapodik offline-nya masih status belum terverifikasi. Setelah saya sinkron, tidak ada masalah, abaikan saya dulu karena mungkin ini persoalan dari sistem. Yang intinya di status di sininya di SP-nya itu sudah terverifikasi itu. Ini juga banyak yang bermasalah. Kalau misalkan klik kode verifikasi terus ditunggu di email tidak nongol-nongol, itu bagaimana? Itu sama, itu persoalannya sebenarnya pengaruh dari sistem. Banyak kemarin teman-teman sekolah dari SD melapor bahwa Pak, kode verifikasinya saya sudah lebih dari satu kali 24 jam belum masuk. Kalau saya abaikan saya dulu, karena kalau menunggu lagi itu pendataan yang lain tidak akan jalan. Kan di Dapodik offline masih banyak mau dikerja, masalah rombel, sarana, masalah siswa. Intinya kan kita masih bisa validasi. Kalau saya selesaikan dulu yang lain sambil menunggu itu, kan masih bisa jalan. Ditutup menunya ini, tinggal kita tutup saya dulu, lanjut dulu di pekerjaan Dapodik offline-nya seperti itu. Jadi jangan menunggu di SP normal baru mau mengerjakan aplikasi. Iya. Jadi boleh sambil mengerjakan SP. Kemudian kalau ini kan tidak selalu lancar ya, Iya. tidak selalu bisa diakses. Ini kalau siang jelas tidak bisa terbuka. Biasanya lancar di tengah malam atau subuh ya. Iya, tengah malam atau subuh. Kalau ini tidak bisa, jangan menunggu di sini baru mau mengerjakan di aplikasi. Jadi iya. Kalau jangan saya dulu karena itu masih bisa sinkron. Oke, lanjut. Ini gambarnya kurang jelas, cuman intinya seperti ini. Mau sinkron. Terus yang sinkron kan kita masuk di pengaturan, kemudian tukar pengguna sebagai kepala sekolah. Setelah mau tukar pengguna, muncul kepala sekolah belum memiliki akun. Jadi jelas tidak bisa sinkron. Nah, untuk penyelesaian masalah ini seperti apa? Nah, untuk penyelesaian masalah seperti ini, sebenarnya kan kita cek dulu di SP-nya, sp.kemdikbud itu .go.id, kita cek dulu apakah kepala sekolahnya sudah muncul namanya di situ. Misalnya seperti itu, nama kepala sekolah, terkadang kan ada daftar gurunya, terus kita cek kalau ada nama kepala sekolahnya berarti tinggal kita buatkan akun kepala sekolah, seperti itu. Yang kedua, bisa juga kembali setelah ada juga di SP nama kepala sekolah tidak muncul, ini yang parah. Cek di sementara tidak bisa sinkron. Solusinya kemarin di kami, cek dulu di Dapodik offline-nya, buatkan akun seperti itu. Kalau memang ini baru kita sinkron seperti itu. Kalau memang misalnya pada saat mau sinkron akun kepala sekolah yang tidak terdaftar, itu yang parah juga, harus melaporkan ke kami bahwa akun kepala sekolah saya Pak tidak ada, saya mau tambahkan di SP juga tidak ada. Berarti melapor ke kami untuk diaktifkan dulu itu kepala sekolahnya siapa. Setelah itu tunggu 1 kali 24 jam, baru buatkan masuk ke operator sekolah, masuk ke SP-nya untuk tambah akun, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, formulir kesiapan satuan pendidikan. Jadi ini penting untuk teman-teman operator perhatikan. Ini kalau di beranda, ini ada pilihan formulir kesiapan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Di semester lalu pun ada, tapi dia tidak di aplikasi, dia di portal Dapodikdaksmen. Yang banyak tidak dilakukan oleh teman-teman operator adalah mengabaikan instrumen ini. Ini kan kayak instrumen yang harus diisi, karena mungkin menganggap bahwa ini tidak penting dan tidak ada kaitannya dengan dana BOS atau tunjangan. Jadi ini saya perlu sampaikan dan juga ditegaskan oleh Bapak Bupati tadi malam bahwa kita tidak bisa memulai pembelajaran tatap muka
kalau ini tidak diisi karena ini tertuang dalam SKB 4 Menteri. Dari sini pusat mengambil kesimpulan bahwa apakah sekolah kita memang sudah siap untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. Kalau teman-teman operator lihat di daftar ini nanti akan ada isian seperti ini. Apakah di sekolah tersedia sanitasi? Kemudian kita upload, kalau sudah tersedia kita upload. Apakah ada toiletnya bersih atau tersedia termometer gun. Jadi di sini akan ada banyak pertanyaan yang akan mengukur sejauh mana kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Oke, itu untuk formulir kesiapan satuan pendidikan. Kemudian ini yang baru, ini kayaknya baru 2 hari ya. Ini kalau teman-teman operator lihat ada di Dapodik Dasman di tampilan depan, kita juga diminta untuk mengisi kondisi terkini terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Teman-teman operator cukup ketik ini masuk di sekolah.data.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun SDM. Ini kami sampaikan tolong dilengkapi juga. Kemudian kita pindah ke sarana. Nah ini. Nah, untuk sarana, kalau teman-teman lihat di sarana, fitur-fitur dari pengisian bagian sarana di Dapodik 2021 itu sangat jauh berbeda dengan yang semester-semester lalu. Kenapa? Karena fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan Permen PU nomor 24 PRTM 2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Ini tidak akan kami bahas lebih jauh karena sebentar akan kami sharekan materi seperti ini. Ya, jadi ini sebentar kami sharekan, teman-teman bisa pelajari selengkap-lengkapnya. Ini sudah lengkap cara pengisiannya maupun definisi kerusakan ringan seperti apa, kemudian gambar-gambar mana yang mendefinisikannya. Contoh ini semua sudah lengkap. Ini sebentar akan kami sharekan, teman-teman operator bisa pelajari sendiri, kemudian setelah itu menginput sesuai dengan kondisi sekolahnya di aplikasi Dapodik. Kemudian berikutnya, ini yang kami sangat harapkan untuk teman-teman operator. Jadi terkait dengan Dapodik itu sekarang sebenarnya kita bisa memanfaatkan media sosial atau kanal-kanal yang lain. Contoh misalkan ini kalau kita buka YouTube, itu banyak sekali tutorial terkait dengan permasalahan Dapodik. Buka dulu YouTube contohnya. Oke, kita klik bahas Dapodik. Nah, ini teman-teman lihat, ini ada kanal YouTube bahas Dapodik. Ini resmi dari langsung berhubungan dengan admin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada teknik aplikasi Dapodik versi 2021, ini lengkap, full pembahasannya. Kemudian mau dibahas juga tentang PPDB, perekaman data GTK. Nah ini, untuk Sarpras, ini juga ada YouTube-nya. Ini durasinya sepanjang 1 jam. Jadi silakan dinonton dengan lengkap untuk
mengetahui sejauh mana cara pengisian Sarpras di aplikasi Dapodik versi 2021. Ini yang resminya, tapi kalau teman-teman ketik yang lain misalkan terkait dengan Dapodik, itu juga banyak tutorial-tutorial yang lain. Oke, saya kira itu tentang Sarpras. Kita pindah ke ini. Ini nanti ada di materi yang akan kami sharekan. Nih, siswa, Pak Yusuf. Siswa baru kelas 1 SD. Ke atas. Ya. Baik teman-teman operator, khusus masalah siswa. Yang pertama, siswa baru. Berarti siswa baru itu untuk tingkat SD ada yang berasal dari Dapodik dan di luar Dapodik. Maksudnya dari Dapodik, berasal dari Dapodik artinya sekolah yang dari TK-nya itu juga menggunakan Dapodik. Di luar Dapodik artinya di luar tidak menggunakan Dapodik. Mungkin dari RA, karena RA kan di bawah naungan kemana belum memakai yang namanya Dapodik. Untuk siswa yang berasal dari TK, itu sistemnya kita sistem tarik untuk masuk di SD, dilakukan di manajemen SP. Tapi mungkin terkadang fiturnya atau masih belum bisa menarik. Artinya itu pengaruh dari sistem. Kita coba saya dulu. Ketika dapat, mungkin ada kasus seperti ini. Ada siswa dari TK, tetapi setelah kami cari, saya Pak mau masukkan di SD-ku. Nama siswa tersebut tidak terdaftar di TK atau tidak muncul. Silakan, yang penting ada ijazah apa semua. Silakan teman-teman operator input manual di luar Dapodik. Nah, untuk yang berasal dari RA artinya yang di bawah naungan Kemenak, itu tetap juga diinput di luar Dapodik. Baik itu kalau memang masih bisa dilakukan penginputan tanpa siswa di aplikasi, silakan. Kalau tidak bisa, tetap melalui SP. Yang kedua, siswa yang diinput di luar Dapodik itu harus disetujui oleh kabupaten. Artinya dalam artian operator Dapodik kabupaten. Nanti tinggal melapor ke kami ataupun ada format nanti dikasih. Iya. Silakan isi. Entah itu siswa pindahan atau kan memang betul-betul siswa kelas 1. Oke, saya lanjut. Saya tambahkan yang Oke. tadi. Oh ya. Ini saya tambahkan untuk teman-teman operator, mungkin ada yang punya kasus seperti ini. Dia siswa berasal dari TK. Jika coba ditarik, dia tidak terdeteksi. Umumnya dia tidak terdeteksi penyebabnya karena belum dikeluarkan oleh TK-nya. Logikanya seperti ini. Di TK itu kan ada 2 tingkatan. Ada kelompok A, kelompok B. Jadi ketika siswa tersebut didaftarkan di kelompok B, maka oleh sistem itu langsung diluluskan secara otomatis oleh sistem. Nah, operator SD tinggal menarik. Yang muncul jadi masalah, dan ini sebentar juga kami akan video conference dengan operator-operator TK agar ini tidak berulang nanti di kemudian hari. Siswa-siswa yang sudah diluluskan, ada yang dipetakan masih di kelompok A. Padahal anak ini sudah ditamatkan, ada ijazahnya dan sudah terdaftar di SD. Operator SD mencoba menarik, jelas tidak bisa karena dia ada di kelompok A, sementara yang diluluskan otomatis oleh sistem adalah yang ada di kelompok B. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman operator SD. Untuk yang punya kasus seperti ini, misalkan dia tidak bisa tertarik, kita ambil opsi 2 ya. Kita ambil opsi 2, kita tambah PD di luar Dapodik atau input siswa kelas 1 dalam aplikasi melalui persetujuan dinas. Tapi jangan disampaikan ke operator TK bahwa siswa ini memungkinkan untuk ditambah meskipun tidak dilepaskan di TK-nya. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan bahwa dia bisa masuk di aplikasi SD tanpa dilepaskan, nanti operator TK ini lalai lagi, tidak mengeluarkan siswa tersebut di kelompok A.
Jadi sampaikan saja bahwa siswa ini tidak bisa masuk kalau tidak dikeluarkan, agar ada tekanan, semacam tekanan ke operator TK agar mengeluarkan siswa tersebut dari TK-nya. Karena kalau teman operator bagaimana dengan yang siswa mutasi? Jadi diharap kemarin kan ada fitur yang masih manajemen dapat yang lama bisa dikeluarkan, di situ ada suratnya segala macam. Yang jadi kalau dia mutasinya antar dalam kabupaten tidak ada masalah, berarti kita bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana mutasi kalau dia keluar mutasi masuk, berarti siswa mutasi masuk ada beberapa kendala dari teman-teman. Kalau siswa dia mutasinya kita perhatikan dia asal sekolahnya dari naungan Kemendikbud juga, berarti kita tinggal menarik. Kalau dia di bawah naungan Kemenak, berarti non dapodik, berarti kita harus menginput manual juga, dan itu harus disetujui oleh kabupaten. Untuk yang misalnya ada beberapa kasus juga menarik siswa, Pak, ada siswa saya mutasi misalnya dari Kalimantan atau dari Makassar. Setelah saya cari dia kan sekolahnya SD ini misalnya dia pakai dapodik juga di bawah naungan Kemendikbud. Setelah saya cari, Pak, telusuri di sekolahnya, nama siswa itu tidak muncul. Apakah memang siswa itu terdaftar atau tidak? Karena saya cari datanya tidak saya temukan siswa tersebut. Padahal kan ada surat mutasinya. Ada beberapa kemungkinan yang paling banyak itu sekolahnya belum keluarkan dari dapodiknya. Makanya sekolah tujuan itu kesusah, artinya tidak bisa dapatkan data siswanya. Solusinya seperti itu, bisa koordinasikan misalnya dinasnya atau Hubungi dulu operator sekolahnya untuk sekolah asalnya untuk mengeluarkan, seperti itu. Kasus mutasi tidak terdeteksi sama yang tadi belum dikeluarkan oleh sekolah asal hubungi operator. Nah, ada juga begini, sekolah asalnya, tapi terkadang kan mereka cuek, operator sekolahnya, saya Pak sudah keluarkan seperti ini, saya sudah sinkron seperti ini, tapi setelah kami cari belum ditemukan, makanya kita laporkan ke kami, kita mencoba hubungi dinas terkait di sana untuk keluarkan paksa seperti itu. Tetapi dengan catatan harus ada SKNU-nya, surat mutasinya, karena kita tidak bisa mengeluarkan atau kita tidak bisa menarik kalau tidak ada dasarnya, seperti itu. Oke. Jadi diulangi lagi untuk teman-teman, bagi yang ada siswanya keluar, apakah keluar dalam kabupaten ke sekolah lain tapi di kabupaten yang sama, ataukah keluar provinsi, tolong, ini banyak sekali begini teman-teman. Jadi kami terkadang dapat telepon dari operator dinas Kalimantan, operator dinas Papua bahkan juga pernah. Kenapa? Karena ada siswa yang masuk di lingkup sekolah Kabupaten Bone, siswanya sudah ada di sana, mungkin 1 semester, bahkan mungkin ada yang 1 tahun, tapi tidak dikeluarkan oleh operator sekolah asalnya. Nah, yang bisa mengeluarkan ini ada 2. Yang bisa mengeluarkan ada 2. Yang pertama operator sekolah, yang kedua kemudian
operator kabupaten. Nah, ini yang banyak yang teman-teman mungkin tidak tahu, bahwa kami sering sekali ditelepon oleh operator-operator kabupaten lain meminta untuk dikeluarkan salah satu siswa di sekolah A misalkan. Kenapa? Karena teman-teman operator sekolah tidak mengeluarkan, padahal siswa tersebut sudah dikeluarkan surat pindahnya dari sekolah. Jadi kedepannya kami harapkan ketika ada siswa yang sudah pindah atau keluar dari sekolah tersebut, tolong di Dapodiknya juga dieksekusi. Jangan hanya di atas kertas. Ini juga untuk Bapak Ibu Kepala UPT yang sempat bergabung pada hari ini. Diingatkan operatornya ketika ada yang pindah, diingatkan untuk dimutasikan juga di Dapodik, bukan hanya dibuatkan surat pindah ya. Ya, betul. Nah, kemudian ini juga ada. Bagaimana kalau saya menerima siswa pindahan dari sekolah lain? Nah, kalau dari sekolah lain, kalau dari dalam kabupaten mungkin masih bisa dikontrol atau masih ada jaringan komunikasi. Masih bisa dihubungi untuk mengeluarkan, kemudian kita tarik. Yang menjadi soal adalah bagaimana kalau siswa tersebut sudah ada di sekolah, sementara dia berasal dari luar provinsi. Ini juga banyak. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman operator, ketika ada kejadian seperti itu, tolong yang pertama, sampaikan dulu ke orang tuanya, agar menghubungi sekolah asalnya, menghubungi operator sekolah asalnya, agar data siswa tersebut dikeluarkan dari Dapodik sekolah asalnya. Yang kedua, kalau itu belum bisa juga, silakan hubungi ke kami. Silahkan sampaikan ke kami, ke operator dinas. Nanti kami yang berkomunikasi dengan operator dinas asal dari siswa tersebut. Karena operator dinasnya bisa mengeluarkan siswa tersebut. Juga kami bisa meminta tolong untuk LPMP, ke LPMP, karena LPMP punya akses untuk mengeluarkan atau memutasikan data siswa seluruh Indonesia. Jadi jangan buru-buru untuk menambah PD luar Dapodik. Karena misalkan tidak bisa ditarik, tiba-tiba tambah PD luar Dapodik. Ini nanti akan menyebabkan data siswa berganda. Terdeteksi NISN ganda ya. Terus apa tuh? Periksa siswa tiap kelas. Oh ya, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa SP dan tadi sekarang jadi trouble ya. Sekarang trouble. Ini ada beberapa laporan dari operator sekolah. Saya juga minta kepada teman-teman operator sekolah, ini kan ceritanya sekarang trouble yang di SP. Karena ada pendatang baru TK dengan PKBM. Coba perhatikan siswanya mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Apakah siswa-siswa tersebut sudah ada di kelas, tidak berkurang? Karena ini ada yang melapor tiba-tiba kok siswanya hilang. Ini tiba-tiba siswanya hilang atau siswanya berkurang, atau tiba-tiba siswa yang sebelumnya kelas 5 harusnya kelas 6. Ada teman-teman operator pada saat sekarang menginput data, jangan hanya menginput data kelas 1, tolong diperhatikan baik-baik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Apakah data peserta didiknya lengkap atau bagaimana? Karena sekarang ini perlu saya sampaikan bahwa SP Datadik itu ada trouble. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, tolong dilaporkan ke operator dinas. Kemudian kita pindah ke PTK. Ini juga banyak yang sering bertanya, operator atau guru, apakah sudah bisa ditambah di aplikasi. Ini perlu saya sampaikan untuk teman-teman operator SD, bahwa mulai semester ini itu penambahan PTK baru sangat-sangat berbeda dengan yang semester lalu. Kalau yang semester lalu untuk menambah guru atau tendik baru di aplikasi itu melalui
aplikasi Dapodik operator kabupaten. Tapi untuk semester ini itu PTK. Terakhir kami cek untuk di Perpal PTK untuk akun operator dinas ini masih menunggu proses pemutahiran sistem. Jadi untuk sementara itu belum memungkinkan. Yang kedua, hal kedua yang perlu kami sampaikan terkait dengan PTK, akun PTK di sini tadi di melakukan verifikasi juga, jangan hanya akun operator sekolah yang diverifikasi. Kemudian yang kedua, ini yang selalu bermasalah setiap semester. Guru datang ke kami, terbit SK Dirjennya, tahu-tahu di SK Dirjen, misalkan dia harusnya masa kerja 34 tahun, tapi di info GTAU hanya 30 tahun, yang mengakibatkan jumlah nominal yang tertulis di SKTP atau SK Dirjen itu kurang dari yang seharusnya. Ini saya ingatkan kembali untuk teman-teman operator, berhubung karena sekarang adalah musim penginputan, ditanya satu-satu gurunya maupun kepala sekolahnya, apakah dia berkala ataukah dia naik pangkat. Kalau dia berkala atau naik pangkat, tolong diminta SK-nya, kemudian diupdate di Dapodik. Seperti itu ya. Prosedur mutasi PTK bagaimana ini? Yang Ini, pindah. Untuk prosedur mutasi PTK sebenarnya fiturnya sudah disiapkan juga di SP.Kemdikbud. Nah, untuk saat sekarang, untuk yang PNS ya, untuk khusus dulu PNS, bisa kalau memang masih manajemen Dapodik yang lama memungkinkan untuk diakses, silakan tarik lewat situ. Tetapi proses untuk mutasi PTK itu pastikan dulu sekolah yang kedua, sekolah tujuan itu harus menarik, karena banyak terjadi di kami, teman-teman operator meminta gurunya langsung melapor ke kami, sementara di sekolah belum diproses. Sebenarnya begini, sekolah tujuan itu, teman-teman operator sekolah tujuan itu silakan tarik dulu datanya, selama sudah ada SK-nya silakan tarik, biar di WA, lewat WA atau store langsung untuk pelaporan SK-nya untuk kami setujui, seperti itu. Apalagi? Jadi intinya begini ya, guru yang mutasi atau siapapun itu tidak diarahkan ke dinas sebelum yang dua ini berproses. Jadi karena di kami tidak bisa menyetujui ya, fitur untuk persetujuan tidak bisa muncul kalau sekolah asal tidak mengeluarkan dan sekolah tujuan belum menarik. Dan juga sebenarnya tidak perlu ya, misalnya gurunya disuruh datang, tidak perlu, cukup teman-teman operator PDF-kan SK mutasinya, kemudian nanti kami proses, tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor. Iya. Terus yang kedua, ini ubah jenis PTK, ini juga banyak. Ubah jenis PTK. KFC dengan PLT. KFC dengan PLT. Jadi teman-teman harus pahami, PLT kepala sekolah definitif dengan PLT itu beda. Jadi bisa perhatikan di SK-nya. Ada beberapa sekolah, Pak, saya ada guru baruku, kepala sekolah baru. Setelah kami jenis PTK-nya mau diubah jadi kepala sekolah. Setelah kami lihat, ternyata SK-nya itu hanya SK sebagai pelaksana tugas. Jadi kalau untuk kepala sekolah yang PLT, jenis PTK-nya itu kalau dia guru mapel atau guru kelas tetap seperti itu, dan harus pegang kelas atau mengajar 24 jam. Beda dengan kepala sekolah yang SK-nya memang definitif, berarti kami tinggal berubah menjadi kepala sekolah jenis PTK-nya. Tapi kalau yang PLT tetap menjadi guru kelas atau
guru mapel. Tapi dengan catatan operator sekolah menambahkan di tugas tambahan sebagai PLT seperti itu. Kan perlu ada teknik. Kalau untuk PLT dia tempatnya tetap di guru ya, Iya. tetap di guru. Kemudian nanti kita klik tugas tambahan Tugas tambahan sebagai PLT kepala sekolah. sekolah. Nah, kalau misalkan sebelumnya dia guru, kemudian jadi kepala sekolah definitif, ada SK-nya, berarti itu harus menghubungi dinas. Iya. Kita yang mengubah menjadi kepala sekolah sesuai dengan SK yang. Tugas tambahannya juga dirubah menjadi Iya. kepala sekolah. bukannya PLT lagi. Jadi kalau PLT kewenangannya cukup operator sekolah, tidak ke dinas. Kalau dia kepala sekolah definitif, baru dinas yang ubahkan. Oke. Ini yang coba login di ptk.data.kemdikbud.go.id, coba login, gagal melakukan proses autentifikasi. Ini kasus ini seperti apa? Seperti ini, coba pastikan dulu bahwa email dan passwordnya sudah diverifikasi di operator sekolah, maksudnya di SP. Karena istilahnya tingkatannya kan begini, sekolah yang tidak bisa login di SP atau di Dapodik itu yang bisa mereset atau mengganti akunnya adalah dinas. Tapi ketika guru yang bermasalah terkait dengan akunnya, sekolah Di sini ya. Emailnya di sini. bisa ganti email dengan passwordnya apa. Iya. Makanya emailnya harus aktif karena kode verifikasinya tetap juga dikirim ke email masing-masing PTK. Seperti ini ya. Nah, tidak Pak, akun PTK saya tidak bisa aktif, kami juga tidak bisa karena yang punya akses adalah sekolah. Jadi sama dengan akun admin Dapodik, akun operator ini juga harus menggunakan email aktif ya. Aktif semua harus aktif. Oke, lanjut. Oh ya, ini kami ingatkan kepada teman-teman operator, khusus bagi yang kepala sekolahnya sudah memiliki NUKS atau nomor sertifikat kepala sekolah, tolong di input di sini. Kita input, diminta nomor sertifikat kepala sekolahnya, kemudian diinputkan di aplikasi. Bagi yang belum tidak usah ya. Oke, lanjut. Oh ya, ini terkait dengan kalau teman-teman operator login di SP Datadik, ini kan ada PD baru, ada mutasi, ada PTK. Mungkin banyak yang bertanya, untuk tambah PTK di mana sih nanti untuk tarik ya, mutasi. Kemungkinan nanti melalui ini ya, kemungkinan. Tapi untuk sementara sekarang belum. Tapi fiturnya sudah muncul seperti ini, tapi untuk menarik itu belum. Terkait rombel ada mungkin yang mau disampaikan? Kalau rombel saya rasa tidak ada. Seperti biasa saja ya. Seperti biasa, kita mengisi jam mengajarnya, yang mengajar siapa, si A, si B, si C. Terus siswanya masukkan di masing-masing rombel. Kalau itu tidak ada masalah saya. Oke. Sekarang saya kira itu tentang Dapodik, teman-teman operator. Yang perlu kami sampaikan bahwa di sini sebenarnya ada dua hal. Ada aplikasi Dapodik, kemudian ada yang namanya SDM data. SDM ini kegunaannya ada beberapa. Iya. Bisa digunakan untuk perpal SP, bisa digunakan untuk perpal PD, kemudian bisa digunakan untuk perpal PTK. Sebentar kami jelaskan. Nah, pertanyaannya begini. Ini kan scan username atau email di Dapodik. Ya. Kemudian di SDM itu kan sudah registrasi juga sebagai operator sekolah. Ini kalau registrasi dia login, ini kan ada username dengan password. Nah, kalau misalkan sudah mengganti di sini di aplikasi, ganti di sini ya. Ini kan ganti email misalkan toh. Misalkan
Nah, apakah di sini juga langsung berganti? Coba disampaikan ke teman-teman. Kalau masih sistem yang lama, akun Dapodik tidak akan mengganti di akun di SDM, Iya. karena intinya ini kan terkait dengan nanti akun yang didaftar di SDM PDSP ini terkait dengan masalah verbal, terus verbal satuan pendidikan. Akun itu yang dipakai adalah akun yang terdaftar di SDM data Kemdikbud. Untuk semester yang lalu-lalu itu tidak ada keterkaitan bahwa di dapur saya pakai email ini, berarti di SDM langsung otomatis berubah di SDM sesuai dengan akun dapur. Tidak. Tapi saya tidak tahu apakah sistem yang nanti yang akan dibangun yang sekarang ini, yang di pembaruan sistem ini, apakah antisipasi semua itu, saya harap teman-teman operator, misalnya teman-teman operator yang berganti operator yang tidak bisa login di SDM PDSP, silakan registrasi untuk amannya atau saja email akun Dapodiknya untuk diregistrasi, karena kalau lain lagi terlalu banyak akun yang dipakai, bisa nanti dilupa semua. Nah, di SDM juga itu harus saya minta teman-teman operator menggunakan email aktif. Karena kenapa? Kadang begini, pokoknya akun Dapodik dengan akun SDM sama, tapi setelah ada perubahan di Dapodik lagi, diganti lagi akun Dapodiknya, SDM tidak berubah. Makanya kalau mau SDM itu ada istilah kalau tidak bisa login, ada lupa password. Jadi lupa password, masukkan email yang pernah didaftar, nanti kodenya akan dikirim ke email tersebut. Yang terjadi sebelum-sebelumnya itu email yang tidak aktif. Jadi ketika lupa password, Pak, saya lupa password, dinas tidak bisa reset. Untuk yang lupa password, masukkan emailnya, mereka lupa juga bahwa email saya tidak aktif. Berarti tidak ada jalan, harus registrasi ulang dan harus disetujui kami, seperti itu. Jadi intinya tadi yang teman begini, ketika misalkan di sini ini misalkan di sini ganti username dengan password, ya kan? Terus kan juga bisa berganti, tidak. Nah, kalau di Dapodik tadi, ketika terjadi pergantian email, itu bisa menghubungi operator dinas untuk menggantikan sesuai dengan email yang akan digunakan. Tapi kalau untuk SDM untuk mengganti email, jadi caranya adalah teman-teman operator cukup registrasi ulang menggunakan email baru, dengan sendirinya ketika ini diaktifkan atau disetujui oleh Dinas Pendidikan, maka akun yang lama itu menjadi non terganti. Ini kasus seperti ini. Jadi jika tidak bisa login, ya cukup ganti saja registrasi ulang sini, registrasi sebagai operator sekolah. Kemudian ketika sudah registrasinya sudah disetujui, nanti akan bisa login di sini. Ini juga kami wanti-wanti teman-teman operator, baik yang baru maupun yang sudah lama, jangan sampai ada yang kejadian misalkan sekarang, misalkan untuk yang sekolah baru, diregistrasi dari sekarang akun SDM-nya, agar nanti ketika mengakses verbal itu menjadi bisa. Oh ya, ini sudah dijelaskan. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus membuat akun SDM juga? Kenapa tidak Dapodik saja? Ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Verbal SP. Untuk verbal SP itu untuk memperbaiki data sekolah, misalkan alamat atau koordinat. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin di Dapodik, oh ini alamat sekolah saya salah, itu kalau di Dapodik kan dikunci.
Nah, sebenarnya ini bisa diperbaiki. Kemdikbud.go.id menggunakan akun yang ini tadi, itu bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, ini ada Perpal PD. Nah, ini paling banyak ya yang digunakan oleh teman-teman operator untuk memperbaiki data pribadi siswa. Itu kalau kita mau di Dapodik itu tidak memungkinkan karena sudah dikunci ya. Misalkan nama, misalkan begini. Dia dari TK dipegang oleh operator SD, dipegang apanya, misalkan akte kelahirannya ya. Oh, misalkan namanya kurang satu huruf atau misalkan harusnya Muhammad dan lain-lain. Nah, ini kalau mau diperbaiki harus melewati Perpal. Nah, yang banyak teman-teman operator lakukan mungkin ini nanti diperhatikan pada saat siswa tersebut naik. Ini siswa datanya, padahal baru kelihatan semua. Ini untuk Bapak Ibu Kepala UPT, tolong diingatkan ini operatornya, jangan membuka Perpal PD nanti pada saat siswa tersebut mau tamat. Padahal ini bisa diidentifikasi dari awal. Seharusnya kalau ini diperbaiki misalkan dari siswa tersebut kelas 1, kelas 2, dan seterusnya, ini tidak akan menjadi masalah, tidak selalu menjadi masalah atau bumerang ketika siswa tersebut naik ke kelas 6. Kemudian ada Perpal PTK, ini tidak akan saya jelaskan lebih banyak karena nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Beni. Ini untuk memperbaiki data PTK, kemudian untuk NUPTK juga pengajuan. Perpal SP seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman operator login ada NPSN, kemudian ini desanya tidak dikunci, kemudian kita bisa simpan. Nanti dengan sendirinya alamat sekolah bisa berubah. Perpal PD ini ada yang mau saya tampilkan untuk teman-teman operator. Kita perlihatkan apa Perpal PD nih. Oke. Nah, ini residu itu diistilahkan untuk data yang bermasalah ya, yang bermasalah. Contoh, saya ambil contoh satu SD. Nah, ini banyak sekali untuk Impres 1073 Welado. Contoh ini ya. Ajangale. Ini ada 6 yang residunya terkait dengan NISN itu ada 6. Kita coba klik. Nah, nih. Siapa sih yang 6 yang bermasalah itu? Nah, nih. NISN dipakai lebih dari satu orang. Dipakai lebih dari satu orang. Ada cinta dipakai lebih dari satu orang. Ini ke Perpal PD-nya berapa? Nggak bisa. Dari tadi malam saya coba. Nah, ini sebenarnya bisa kalau kita klik ini bisa lebih mendetail sebenarnya. Ini akan kelihatan siswa ini berganda ya. Berganda dia akan muncul. Tapi kalau teman-teman operator login di akunnya masing-masing, ini akan kelihatan masalahnya Alfian Rizky ini apa. Nah, ini perlu saya sampaikan ke teman-teman operator sekolah
bahwa hampir semua hampir semua sekolah yang ada terdaftar itu pasti ada residunya. Hampir semua itu ada residunya. Tidak mungkin bersih residunya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu Kepala Perpal PD-nya, jangan hanya fokus ke Dapodiknya saja ya. Iya. Terus Perpal PTK ini selanjutnya saya serahkan ke Pak Beni untuk menjelaskan terkait dengan Perpal PTK. Yang mana? Mana Pak Ben? Yang mana? Iya. Oke. Ya, makasih Pak Ucu, Bu Wike. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Bone, yang terhormat Kepala UPT, Bapak Ibu Kepala UPT dan Operator Kabupaten Bone, yang terhormat rekan-rekan profesi bidang ketenagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini mengikuti kegiatan ini walau hanya secara online. Pertama-tama, sebelumnya saya ingin perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Beni, staf bidang ketenagaan yang khusus menangani masalah aplikasi Perpal PTK. Salah satu fungsi dari Perpal PTK yaitu untuk pengusulan NUPTK. Dan selain itu fungsi yang lain yaitu untuk perubahan data PTK. Perubahan data PTK di sini khususnya adalah sesuai, nicknya tidak sesuai, tanggal lahirnya tidak sesuai, bisa dirubah melalui aplikasi ini. Ini adalah link dari Perpal PTK. Atau klik saja Perpal PTK di Google. Selanjutnya, apabila ada operator portal sekolah yang belum memiliki link akun Perpal PTK, bisa buka linknya di sini di SDM, registrasi SDM. Nah, di dalam aplikasi Perpal PTK terdapat fitur tersebut adalah data GTK, pengelolaan NUPTK, dan Perpal dokumen. Dan di dalam data GTK itu terdapat lagi fitur, di scroll ke bawah akan muncul data GTK dan data GTK lama. Berikutnya, ya di sini.
Untuk perbaikan data PTK bisa masuk melalui fitur ini pengelolaan, pilih pengelolaan baru, lalu pilih perbaikan data master. Dan upload dokumen. Dokumen yang dibutuhkan itu biasanya ijazah, pilih salah satunya ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, atau KTP. Setelah diupload, bisa kita cek status perbaikannya, apakah sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan atau belum. Perbaikan fotonya bisa di sini, melalui fitur perbaikan foto. Lalu fitur yang berikutnya adalah pengajuan NUPTK. Status fitur NUPTK itu terdapat lagi fitur-fitur yang ada di dalamnya, status penerimaan NUPTK, calon penerimaan NUPTK, upload ulang berkas, serta penonaktifan NUPTK. Status penerimaan NUPTK itu fiturnya bisa kita bisa mencek progres pengiriman sampai di mana, apakah sudah disetujui dinas, disetujui oleh PMP atau PDSP. Untuk mengusulkannya bisa melalui sini calon penerima NUPTK. Kalau ditolak, kita masuk di fitur ini, upload ulang berkas. Yang terakhir yaitu penonaktifan NUPTK. Ya, apabila guru itu sudah tidak aktif atau ingin beralih dari guru menjadi dosen, bisa dinonaktifkan melalui fitur ini. Yang terakhir yaitu verbal dokumen. Apabila data-data guru atau PTK sudah valid, ya kita verbal melalui ini, verbal arsip. Dan bisa kita cek statusnya melalui verbal arsip PTK. Selanjutnya adalah catatan-catatan penting yang ada yang harus kita perhatikan di dalam aplikasi verbal PTK. Catatan yang pertama itu jika ijazah hilang, maka dokumen yang dilampirkan adalah surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan, diketahui oleh kepala dinas pendidikan setempat. Jadi apabila ada PTK yang kehilangan ijazah, bisa meminta surat keterangan dari dinas tempat, lalu pengganti ijazah itu, surat keterangan tersebut diupload sebagai pengganti ijazah. Bila ini SK pengangkatan khusus yayasan, sekolah yayasan yang berada di bawah naungan yayasan, SK pengangkatannya atau SK penugasan dan SK penugasannya paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Artinya 5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang. Dan di sini yang keempat, ini sering terjadi kesalahan. Ijazah yang diupload seharusnya yang diminta itu ada ijazah S1, bukan akta 4. Selanjutnya yang kelima, terdata di Dapodik sebagai guru aktif, artinya memiliki rombel. Makanya kami minta di pemberkasannya, kami minta SK penugasan dan profil sekolah. Karena kami ingin mencek apakah betul-betul guru tersebut memiliki rombel atau tidak. Berikutnya adalah berkas yang diupload adalah hasil scan asli, bukan fotokopi. Ini juga sering terjadi kesalahan. Operator yang mengupload itu biasanya hasil fotokopi, bukan yang asli. Selanjutnya, bila ingin mengajukan NUPTK,
PTK tersebut benar-benar belum pernah memiliki NUPTK. Selanjutnya, setelah mengajukan NUPTK, maksudnya operator sekolah mengajukan NUPTK, berkasnya, fotokopi ijazah, KTP, sampai profil sekolah dan SK yayasan, di-store ke Dinas Pendidikan. Ini salah satu contoh hasil progres pengiriman. Ini saya tekankan karena terkadang operator sekolah tidak memperhatikan hal ini. Mereka mengajukan tapi tidak pernah mencek status progres pengiriman. Apakah NPTK-nya diterima atau ditolak? Karena bukan NPTK yang pertama diajukan oleh kepala operator sekolah di sini, yang pertama dokumen, yang kedua aprop dinas, yang ketiga aprop LPMP, dan terakhir penerbitan NPTK yang diaprop oleh PDSP. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara mencek apakah NPTK-nya dia benar-benar memiliki NUPTK ataukah NUPTK-nya milik orang lain. Bisa dicek di link ini. Klik input NUPTK-nya, baru klik ini, tanda merah akan muncul. Disesuaikan apakah PTK tersebut sama dengan data yang ada muncul di status NUPTK ini. Dan selanjutnya, apabila ada pertanyaan, kan ini sudah ya bisa melalui fitur chat atau bisa di WA di nomor HP 081 241 29811. Saya serahkan kembali ke Bu Ike. Oke, itu tadi penyampaian dari Pak Beni untuk teman-teman operator sekolah. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Pak Beni ke teman-teman operator adalah untuk pengajuan NPTK, karena ini juga banyak ya yang selalu datang di sini, umumnya guru menanyakan kenapa NPTK-nya belum terbit, kenapa sudah lama tapi tidak terbit juga. Padahal sebenarnya kalau teman-teman operator buka akun Pervalnya, itu ketahuan prosesnya sudah sampai di mana. Dia bergerak seperti ini tadi ya. Kalau dia disetujui sudah sampai mana persetujuannya? Apakah dinas sudah menyetujui tinggal LPMP ataukah LPMP sudah setujui tinggal di PDSP yang belum menerbitkan, atau ditolak? Mungkin selalu dibuat menunggu operator gurunya. Kok saya belum terbit ya NUPTK-nya, padahal mungkin berkasnya ditolak di LPMP misalkan, tapi tidak pernah dicek oleh operator sekolah. Jadi ini kedepannya mohon untuk operator sekolah disampaikan ke gurunya ya, sejauh mana progres pengajuan NUPTK dari yang bersangkutan. Tidak lagi diarahkan ke dinas bertanya kenapa ini belum keluar, karena sebenarnya ini bisa dicek di sistem,
Saya kira itu teman-teman operator sekolah. Mungkin ada 1-2 yang mau bertanya, tapi karena ini udah setengah 12, sebentar lagi Jumatan, kita lihat satu persatu. Kami akan buka satu persatu di kolom chat. Ada yang bertanya. Pak Ben, ini ada yang bertanya. Nomor WA-nya tadi masih kurang jelas. Bisa diulangi lagi? Oh iya, tuliskan saja ya. Oke. Ini untuk nomornya Pak Beni. WA di WA saja, Bapak Ibu. Terus ada yang bertanya, materinya mohon di-share biar kami bisa pelajari. Ya, sebentar. Setelah ini kami sharekan, termasuk juga dengan yang Sarpras tadi. Terus nih, bagaimana solusinya jika PTK yang saya sudah verifikasi, namun di aplikasi Dapodik tidak berubah? Pak Ucu mungkin bisa jawab seperti yang ini. Dia sudah verifikasi akun PTK-nya, email ini ceritanya. Mungkin berganti ya. Misalkan dia di ptk.data.kemdikbud.go.id dia sudah verifikasi, mungkin menggunakan email baru, tapi di aplikasi itu belum berubah, belum masuk yang ada di PTK, email yang ada di PTK belum masuk ke aplikasi, meskipun sudah disinkron, mungkin gitu ya. Artinya begini, data PTK-nya sudah diverifikasi, tetapi di aplikasi masih terbaca email lama. Belum terbaca. Mungkin maksudnya seperti ini, aplikasi belum berubah. Oh ya, yang tanda surat itu. Intinya begini, buat teman-teman yang karena terkait masalah sistem masih dalam perbaikan oleh pusat, saya harap teman-teman bersabar saya dulu. Intinya di SP.Kemdikbud sudah dilakukan verifikasi dan sudah terverifikasi, sementara di Dapodiknya belum berubah, abaikan saja dulu. Ya, intinya di SP-nya sudah diverifikasi dan verifikasinya sudah masuk di email, abaikan saja. Aplikasinya sudah dipasang, sudah diinput, baru melakukan verifikasi. Jadi ketika verifikasi sudah selesai, di aplikasi ya masih terbaca belum verifikasi karena belum pernah disinkron. Gitu ya. Ya, kemungkinan juga seperti itu. Tapi kalau sudah sinkron masih tetap seperti itu. Abaikan sementara, abaikan saja. Yang penting bisa login di ptk.data.kemdikbud. Iya. Oke. SK yang di store berapa tahun yang dari sekolah swasta? Ini mungkin Pak Beni ya, untuk pengajuan NUPTK. SK yang di store berapa tahun yang dari sekolah swasta? Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. 5 semester. Oh, 5 semester. Iya, 5 semester. SK berapa tahun ini sudah terjawab. Oke. PTK yang merangkap sebagai OPS, ini yang paling banyak Pak Ucu nih. Merangkap sebagai OPS, kemudian mau verifikasi, di situ terbaca email Dapodik dan tertulis sudah verifikasi, padahal belum melakukan verifikasi. Ini masalah nasional. Jadi banyak laporan juga dari teman-teman bahwa saya Pak operator, saya guru merangkap sebagai operator. Nah, akun sebagai admin sudah terverifikasi, tapi akun sebagai PTK tidak terverifikasi. Itu karena dari sistem. Yang kedua, selama misalnya akun sebagai operator sekolah bisa login di SP, terus akun sebagai PTK bisa login juga, itu abaikan saja, tidak ada masalah. Itu dari sistem. Yang jadi masalah, Pak, setiap saya mau login di PTK, di akun PTK, ya tidak bisa.
artinya tidak bisa login. Padahal saya kan ada email atau apa. Nah, pastikan dulu bahwa di Dapodik offline, di Dapodik sekolahnya sudah buat akun PTK-nya, di SP juga sudah, dan sisa sinkron. Nah, untuk yang teman-teman merangkap PTK, merangkap juga operator, nah akun operatornya sebagai akun operator sekolah sudah terverifikasi, tapi akun PTK-nya tidak. Tidak ada masalah, abaikan saya dulu karena ini persoalan nasional dari sistem. Tapi intinya selama akun PTK bisa login, akun operator sekolah juga bisa login seperti itu. Itu data masing-masing. Dan Tidak bisa ada masalah. bekerja masing-masing datanya, tidak ada masalah. Abaikan saya dulu. Pertanyaannya sudah dilakukan reset di dinas, tapi belum bisa digunakan Ujin. Mungkin ada yang mengirim ke kita kan Ya. nama, NPSN, email yang mau dipakai, password yang mau dipakai. Setelah kita balas chat, dia coba login, belum bisa. Ya. Nah, yang seperti ini begini, mungkin nanti kami akan ngecek sendiri apakah betul-betul tidak bisa login, karena bisa saja begini teman-teman. Dikirim ke WA ke kami misalkan huruf besar, passwordnya huruf besar. Ternyata yang dicoba di login tidak